لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, menyambung pembahasan kajian kitab atau serial kajian kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah babun ma jaa fil istisqa'i bil anwa'. Bab apa yang berkenaan bab tentang dalil-dalil perihal al-istisqa bil anwa. Al-istisqa bil anwa. Apa makna al-istisqa dan apa makna al-anwa? Al-istisqa yaitu talabus suqya. Yaitu meminta siraman atau mengharapkan hujan, meminta hujan. Itu al-istisqa. Asal maknanya secara bahasa yaitu meminta hujan. Kemudian al-anwa. Al-anwa jama' dari naw, yang maknanya adalah semacam bintang di langit sana. Ya, naw jama' dari naw, dan naw maknanya semacam yaitu bintang. Dan kemudian di sini al-istisqa bil anwa perlu dipahami lebih dekat lagi tentang maknanya. Al-istisqa bil anwa seperti apa dia dan bagaimana macamnya dan hukum-hukumnya. Ya, seluruh hukumnya itu adalah haram pastinya. Tetapi secara rinci akan ada dua pelabelan, dua label. Yang dulunya sama-sama haram tentunya, untuk perbuatan al-istisqa bil anwa dengan segala jenisnya dan yang serupa dengannya. Jadi al-istisqa bil anwa ini seperti meminta hujan kepada bintang, mengharapkan hujan kepada bintang, itu secara bahasa. Dan bagaimana perincian bentuk istisqa bil anwa? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Al-Mufid, wal istisqa'u bil anwa'i yanqasimu ila qismain. Istisqa dengan bintang itu terbagi menjadi dua macam. Ya, terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, syirik akbar. Syirik besar, ini langsung ke hukumnya. Macam yang pertama terhukumi syirik akbar, dan macam yang kedua terhukumi syirik asghar. Macam yang pertama
yaitu macam syirik besar, berarti kufur, keluar dari Islam untuk pelakunya. Dan macam yang kedua syirik asghar, syirik kecil, ya tidak sampai terancam keluar dari Islam, tetapi tentu ini di antara dosa-dosa terbesar. Jadi istisqa dengan bintang, mengharapkan hujan dengan bintang atau semisalnya, ada dua hukum, imma syirik besar, imma syirik kecil. Taib, yang pertama ada dua gambaran, yang kedua ada satu gambaran. Macam yang syirik besar dikatakan oleh beliau walahu suratan, ada dua gambaran. Kalau yang macam kedua nanti hanya ada satu gambaran dengan segala modelnya. Taib, surah al-ula, gambaran pertama dari macam pertama yang merupakan syirik besar dalam istisqa dengan anwa. Yang pertama, an yad'u al-anwa bis-suqya, yaitu meminta kepada bintang. Meminta kepada bintang untuk dicurahkan hujan. Ini adalah gambaran pertama yang merupakan syirik besar dalam istisqa bil anwa. Meminta, yad'u doa, meminta wahai bintang apa gitu. Dan ini karena terjadi di orang barat. Sebenarnya bukan hanya masalah hujan saja. Mengharapkan sesuatu, make a wish, ya, mengharapkan sesuatu kepada bintang, lucky star, ya, bintang keberuntungan kata mereka, ya, bintang-bintang tertentu, maka ini merupakan syirik akbar. Ya, bintang tertentu gitu. Melihat suatu bintang, kemudian dia mengharapkan kepada bintang tersebut, minta kepada bintang tersebut langsung, maka itulah syirik akbar. Karena ini merupakan bentuk berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla itu merupakan bentuk syirik besar. Kata Allah di surat Al-Mu'minun 117, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih." Barang siapa yang meminta bersama dengan Allah, meminta kepada sesembahan selain Allah Ta'ala bersama dengan Allah, maka tiada petunjuk baginya dalam perbuatan itu. Dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat dengan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya segala bentuk kesyirikan tidak akan pernah ada dalil yang melegalisirnya. Segala bentuk kesyirikan tidak akan pernah ada dalil yang melegalisirnya. Ya. Ma anzalallahu biha min sultan misalnya. Tidak ada dalilnya. Yang menunjukkan itu, kalimat-kalimat tersebut menunjukkan bahwasanya tidak ada sultan, tidak ada bukti, tidak ada penguat, tidak ada dalil untuk mendukung segala jenis kesyirikan. Dan kaidah ini harus betul-betul dipatrikan jemaah, karena orang-orang terutama kaum kuburiyun, ya, dan nyirorokiduliyun, ya, dan semisalnya belorongiyun dan semisalnya, mereka itu ngelarung laut, sedekah bumi dan seterusnya dengan segala dalil. Mereka mencoba untuk melegalisirnya dan memformalisasikannya dalam agama Allah. Tetapi antum akan lihat syubhat. Antum akan melihat syubhat bagi orang awam, dan antum melihat sangat terang benderang bahwasanya ini semua adalah kepalsuan dalam berdalil. Ya, mereka kadang pakai dalil umum. Kita itu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk sedekah, maka kita lakukan sedekah sebagai bentuk syukur. Nah, ini dalilnya mereka. Dalil yang umum untuk sesuatu terperinci yang kena dalam pembahasan syirik. Maka kata Allah, la burhana lahu bih, menunjukkan tidak ada petunjuk. Siapapun yang berbuat syirik tidak punya dalil sebenarnya. Tidak punya dalil yang sahih dan sarih bertepatan dengan amalan syiriknya. Yang sahih berarti sahih Al-Quran maupun hadis yang sahih. Yang sarih yaitu yang tegas berkenaan dengan pelegalisiran amalan syiriknya. Enggak bakal ada dalilnya. Enggak bakal ada dalilnya untuk yang berbuat syirik itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Orang yang seperti ini berdoa kepada selain Allah, itu hisabnya di sisi Allah nanti di akhirat. Innahu la yuflihul kafirun. Orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Di sini berarti ada seperti tahkim dari Allah,
vonis dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang berdoa kepada selain Allah bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Innahu la yuflihul kafirun. Karena kalimat innahu la yuflihul, keberadaan eksistensi di akhir ayat al-kafirun itu menunjukkan siak dan konteks menunjukkan bahwasanya maksud dari kafirun inilah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan doa, kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berarti sama, berdoa kepada selain Allah sama dengan beribadah kepada selain Allah. Dan beribadah kepada selain Allah sama dengan kafir, kufur, perbuatan kufur, syirik akbar. Juga di surat Al-Jin ayat ke-18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya al-masajid itu milik Allah Azza wa Jalla. Masajid milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa bersamaan dengan doanya kalian kepada Allah Azza wa Jalla kepada selainnya. Yaitu jangan kalian berbuat syirik dalam berdoa. Taib wa annal masajida lillah. Wa annal masajida, al-masajid di sini jama' dari masjid. Jama' dari masjid. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Tafsiran terhadap lafal al-masajid di sini para ulama berselisih pendapat mengenainya. Berbeda pendapat mengenainya dengan tafsiran yang sifatnya tanawwu', variatif. Sebagian ulama menafsirkan al-masajid ini maknanya adalah yaitu masajid di sini adalah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda li sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Dengan 7 tulang. Maka al-masajid 7 tulang ini milik Allah. Wa annal masajida lillah. Apa 7 tulang itu? Jemari kaki, lutut, telapak tangan, dan tulang di wajah. 7 jumlahnya kan? 2 berpasangan, 6 tambah ini 7. Ya begitu. Ya, maka seperti itu ya. Tapi jadi 7 tulang itu nempel di bagian surface kita, permukaan kita berdiri. Kalau bagi orang Syiah, mereka mewajibkan sujud di atas turbah, pasir atau yang sekomponen dengan pasir atau yang sealamiah dengan pasir, bukan berupa karpet. Maka mereka tidak akan salat di tempat kita mencium sujud ini enggak. Mereka akan maju sedikit kemudian di ubin ini. Ya, dan antum akan melihat banyak dari orang Syiah itu di Masjid Nabawi Madinah. Mereka itu di antara ciri mereka, kalau antum nanti umrah insyaallah atau mungkin suatu saat haji insyaallah, kita semua insyaallah, itu mereka tidak akan jadi mereka itu bertaqiyah. Sedikit anak menceritakan supaya nanti antum akan mengenali mereka ini orang Syiah ini ternyata. Syiah Rafidah. Mereka masuk ke Masjid Nabawi untuk sholat sama kita. Tapi hakikatnya mereka itu tidak sholat bareng sama kita. Ikut sholat bareng sama kita itu tanpa niatan sholat secara sah bagi mereka. Ya, sebagai taqiyah saja bahwasanya mereka itu serupa dengan Ahlus Sunnah, satu baris dengan Ahlus Sunnah. Tetapi mereka sebelum qomat, mereka akan sholat. Mereka akan sholat. Untuk sholat tersebut bahkan mereka kadang-kadang di jama' takdim. Bahkan sebagian dari mazhab mereka membolehkan jama' dirapel atau di jama' untuk 1 minggu ke depan. Ada yang bisa seperti itu. Ada. Ya. Tapi sepertinya tidak semua mazhab mereka seperti itu. Jadi ciri-ciri mereka ketika antara adzan atau iqamah atau bahkan sebelum adzan mereka sudah datang, mereka itu akan di kaki mereka di bagian tengah di sini. Tidak di bagian kaki kita di karpet itu. Di tengah. Supaya nanti mereka sujud itu bisa di atas batu atau di atas marmer, di atas ubin. Itu ciri-ciri antum akan lihat nanti ketika di Masjid Nabawi itu. Seperti itu ciri-ciri mereka, itu Syiah mereka. Antum tanya kepada mereka, anta Syi'i? Ada di antara mereka yang bilang, "Na'am, ana Syi'i." Ada yang mereka di antara mereka strike ngomong ana Syiah. Dan ada di antara mereka akan bermujamalah, "Ana muslim ya akhi, ana muslim," gitu.
Ya anak-anak mengintervensi mereka. Ta'akhir ya akhi, ta'akhir. Limadha tusalli hunak? Kenapa entah kamu salat? Mundur, mundur. Anta Syi'i kata anak ini. Maksud dia, ya, na'am ana Syi'i. Limadha anta tusalli ma'ana? La, la ana la usalli ma'akum. Ana enggak mau salat sama kalian gitu. Ini pas mau Jumatan itu. Ya. Maksudnya dia salat lebih dulu. Dan ketika ikut bersama salat Jumat itu sebagai takiyah saja supaya dianggap sama dengan kita Ahlus Sunnah. Ya. Begitu jemaah. Jadi maka dan kalau misalnya mereka, kenapa mereka nggak pakai turbah yang bulat itu yang biasa di tempat sujud? Karena kalau pakai itu di Masjid Nabawi ketahuan banget dia lagi Syiah gitu. Ya kan? Ketahuan banget. Pasti ketahuan sama orang-orang, "Wih, ini pakai ini nih, ini Syiah nih," gitu kan. Maka mereka nggak mau pakai itu melainkan di ubin saja. Seperti itu jemaah. Taib. Jadi masajid tafsiran pertama adalah tulang-tulang, yaitu bagian-bagian tulang di tubuh kita untuk dipakai sujud. Ya. Ya mana itu insya Allah terlindungi dari jilatan api neraka insya Allah. Kalau masuk neraka ya, kalau masuk neraka. Kalau enggak, alhamdulillah, sama sekali enggak, alhamdulillah, insya Allah enggak. Itu yang tafsiran pertama. Tafsiran kedua, maka tafsiran pertama artinya apa tadi? Bahwasanya tulang-tulang ini adalah milik Allah semuanya. Maka kalau engkau berdoa, hanyalah berdoa kepada Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, karena ini semua punya Allah. Tafsiran kedua, al-masajid maknanya adalah jamak dari masjid, yaitu makan lis-shalah, yaitu tempat untuk salat berjamaah seperti masjid ini. Jadi semua masjid milik Allah. Maka dari sini kalau annal masajid lillah maknanya adalah masjid yang kita kenal masjid ini, maka ini masuk ke dalam hukum fikih nanti bahwasanya ini dalil akan bahwasanya masjid itu disebut masjid di antara syarat pertamanya adalah milik Allah, berarti wakaf untuk Allah Azza wa Jalla. Ini dalil wakaf. Menjadi dalil fikih. Taib. Kemudian yang ketafsiran ketiga al-masajid maknanya adalah maudhi'us sujud. Maudhi'us sujud. Ya, maudhi'us sujud. Tempat sujud. Apa itu tempat sujud? Bumi. Bumi Allah ini tempat sujud semua. Kecuali kamar mandi, hammam dan yang tempat najis atau kuburan, tidak boleh sujud di sana. Tidak boleh salat di sana. Yang pertama illatnya karena tempat najis dan tempat buka aurat. Yang kedua illatnya karena dzari'ah ila syirik, yaitu potensi menuju kesyirikan. Taib, bumi ini seluruhnya umumnya adalah maudhi'us sujud, tempat sujud. Sebagaimana kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tuhura. Wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Bumi ini dijadikan untuk syariatku, umatku, sebagai masjid. Jadi dimanapun, dan juga suci mensucikan tanahnya. Ya, maka dimanapun engkau mendapatkan waktu salat, maka salatlah di bumi ini. Walaupun belum ketemu masjid, salat di bukan di parkiran, di tempat manapun itu sah, selama bukan di tempat najis atau tempat yang berpotensi kuburan, tempat yang berpotensi syirik dan seterusnya. Ya. Dan semisalnya. Maka fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah dengan seluruh terjemahan ini, baik masjid maknanya adalah masjid maknanya adalah tulang-tulang ini, atau masajid maknanya adalah apa tadi yang kedua? Masjid yang kita kenal, ya, atau masajid di sini maknanya adalah bumi. Itu semua milik Allah. Kalau tahu itu semua milik Allah, maka jangan sekali-kali berbuat syirik dalam berdoa. Tapi kemudian juga dalil lain, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, kepada yang tidak bermanfaat bagimu dan tidak memberi mudarat bagimu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan itu, maka engkau termasuk orang-orang zalim. Jadi tadi syirik istisqa bil anwa. Ada dua macam. Macam pertama syirik akbar, macam kedua syirik kecil. Yang syirik akbar ada dua gambaran. Gambaran pertama yaitu minta langsung kepada bintang. Minta langsung kepada bintang. Yang kadang-kadang orang bilang bintang keberuntungan. Ya sebenarnya mau ke bintang, mau ke benda lain, bahkan yang
yang khurafat seperti Dewi Fortuna, maka ini semua masuk ke dalam syirik besar. Ya, komentator bola misalnya lagi komentarin bola, Indonesia dibantai oleh saya nggak tahu belakangan ini Indonesia dibantai atau menang, saya nggak tahu. Biasanya dibantai sih insya Allah. Tapi ini gimana sekarang? Sekarang gimana? Kalah lagi. Kalau menang ya enggak, dibilang alhamdulillah juga enggak peduli juga sama itu. Tapi misal dibantai. Kemudian komentator bilang ternyata Dewi Fortuna belum berpihak kepada Indonesia. Ini syirik akbar. Karena di balik kalimat tersebut ada keyakinan adanya Dewi Fortuna, Dewi keberuntungan. Ya, Dewi keberuntungan. Dan di situ konsekuensinya ya ada, dia meyakini apa? Bahwasanya kejadian kalah ini disebabkan tidak berpihaknya si Dewi Fortuna ini kepada timnas Indonesia. Maka ini syirik akbar. Iya, syirik akbar. Ayo mari kita berharap agar Dewi Fortuna berpihak kepada Indonesia. Ini syirik akbar. Iya, syirik besar. Yang kadang-kadang enggak ya, itu terceploskan begitu saja. Ya, dan orang-orang itu enggak menyangka bahwasanya itu adalah syirik akbar. Ini harus diumbukat buat teman-teman yang mungkin masih suka bola. Ya, diperhatikan. Mungkin punya teman-teman lain sesama klubnya, ya, misalnya dia sama Persib ya, sama-sama Maung gitu kan. Sama-sama Persib ya. Kasih tahu teman-temannya ini syirik besar, enggak boleh. Ini yang seperti ini harus kita tahan, jangan sampai kita ikut-ikutan yang seperti ini gitu. Ya, itu kerap terjadi baik di bola, sepak bola atau lainnya di Indonesia ini. Ya. Baik, kemudian yang kedua, yang B, yaitu gambaran kedua, kata Syekh Utsaimin, an yansiba husul al-amtari ila hadhihi al-anwa'i ala annaha hiya al-fa'ilatu binafsiha duna Allah walau lam yad'uha. Menisbatkan terjadinya hujan, menisbatkannya kepada bintang-bintang dan menganggap bintang-bintang inilah sebagai faktor turunnya hujan secara zat tanpa sebab dari Allah. Meyakini bahwasanya eksistensi bintang ini sebagai faktor atau sebab turunnya hujan tanpa adanya takdir dari Allah Azza wa Jalla. Jadi meyakini ini karena ini dengan sebab apa? Dengan sebab bintang itu, eksistensi bintang itu, tanpa meyakini bahwasanya itu semua dari Allah. Walaupun tidak sampai meminta dan berdoa kepadanya, tapi cukup meyakini bahwasanya hujan ini disebabkan oleh bintang tanpa adanya takdir dari Allah, maka ini sudah merupakan apa? Syirik besar. Syirik besar, kekufuran. Ya, syirik besar. Jadi gambaran pertama tadi berdoa minta sama bintang. Gambaran kedua menganggap bintang sebagai faktor satu-satunya tanpa Allah Azza wa Jalla untuk hujan. Maka yang pertama tadi adalah kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah atau tauhid ibadah. Karena berkaitan dengan doa, dan doa itu ibadah. Kesyirikan dalam tauhid al-ibadah. Taib yang kedua, gambaran yang B, yang menganggap bintang itu dialah yang berandil dan dialah menjadi faktor turunnya hujan tanpa Allah Azza wa Jalla, maka yang B ini adalah syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Karena syirik dalam menduakan perbuatan Allah Azza wa Jalla kepada sekutu, atau bahkan tidak menganggap Allah Azza wa Jalla menurunkan sama sekali, melainkan bintang itu saja, maka ini merupakan syirik akbar dalam urusan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dan kedua-duanya terhasilkan di mana? Di masa jahiliyah. Dan cabang-cabang dari permasalahan seperti ini juga terwujudkan di masa modern. Contoh misalnya, kalau di selatan ada Roro, kalau di Jakarta ada pakai A, ya, nggak pakai O. Maka yang mempercayai bahwasanya nenek-nenek ini bisa
menurunkan hujan, maka kufur akbar. Ya. Entah dengan cara, entah kemudian ternyata dia berhasil, misalnya apa gimana, dia menghentikan hujan dan antum percaya, kepercayaan antum bahwasanya dia menjadi faktor sebab turun atau tidak hujan, percayanya saja itu sudah menjadi keyakinan menggeserkan akidah tauhid rububiyah. Iya. Baik, bagaimana kalau misalnya kita percaya Allah Azza wa Jalla yang mengatur segala ini? Maksudnya hujan atau tidak Allah yang mengatur. Tapi dengan sebab si pemilik AC langit ini misalnya. Ya. Dengan sebab dia. Apakah ini masuk syirik? Masuk syirik juga, tapi syirik asghar. Itu yang model kedua, syirik asghar. Yang model kedua dari istisqa bil anwa, syirik asghar, syirik kecil. Tidak sampai keluar dari Islam. Wa huwa an yaj'ala hadhihi al-anwa'a sababan ma'a i'tiqadihi anna Allah huwal khaliqul fa'il. Yaitu dia menjadikan bintang-bintang ini sebagai sebab turunnya hujan, tapi bukan sebab faktor satu-satunya, bukan faktor terujung, bukan faktor terhasilkan hanya darinya, melainkan sebab dengan meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan dan yang melakukan. Nah, di sini kesalahannya apa sehingga terjerumus dalam syirik asghar, syirik kecil? Kesalahannya adalah menjadikan suatu sebab yang tidak Allah jadikan sebab. Menjadikan sesuatu itu sebagai sebab padahal Allah tidak pernah menjadikannya sebab, baik dari segi wahyu maupun baik dari tinjauan wahyu ataupun dari tinjauan takdir kauni. Fahami baik-baik, ikhwan. Jadi, nih di antara bentuk syirik asghar, pahami baik-baik. Di antara bentuk syirik asghar, syirik kecil. Dan ini harus dipahami baik-baik karena cabangnya sangat banyak dan variatif serta bisa dimodif. Menjadikan suatu hal sebagai sebab akan sesuatu, padahal Allah Ta'ala tidak menjadikannya sebagai sebab akannya, baik dari segi dalil ataupun dari segi takdir kauni. Baik dari segi hukum syar'i maupun hukum kauni itu tidak nyambung gitu loh. Faham jemaah? Baik. Faham ya? Di antara bentuk syirik asghar, dan ini banyak variannya, menjadikan sesuatu sebagai sebab akan suatu hal, padahal Allah Ta'ala tidak pernah menjadikannya sebagai sebab akannya, baik dari segi takdir syar'i, yaitu dalil, nggak ada dalilnya, ataupun dari segi takdir kauni, tidak ada nyambungnya dari segi saintifik dan semisalnya, nggak ada nyambungnya. Maka itu syirik asghar. Contohnya misalnya pemilik remote AC ini kita jadikan dia sebagai sebab turunnya hujan, namun kita kini Allah yang menurunkan, tapi Allah menurunkan dengan sebab si pemilik remote ini. Antum tahu kan siapa pemilik remote AC? Ini bukan ghibah karena orang ini sudah mentahbiskan diri sebagai pemilik remote AC. Antum tahu siapa orangnya. Kalau antum percaya bahwasanya dialah sebabnya, maka antum terjerumus dalam syirik asghar. Tapi antum yakin Allah lah yang menurunkan, tapi dengan sebab si pemilik remote AC ini, karena dia punya remote-nya dengan apa tuh namanya? Ya, kendinya atau apa, enggak tahu itu benda apa itu, Allah alam. Ya, begitu. Ya, begitu ya. Tapi kalau misalnya ada sebab syar'i, ya, misalnya ya, jemaah pada salat istisqa minta sama Allah, ya Allah turunkanlah hujan, udah 3 bulan ya Allah turunkannya salat istisqa, baik di lapangan maupun di masjid salat. Kemudian beberapa waktu berikutnya tiba-tiba Allah turunkan hujan, maka kita nisbatkan alhamdulillah Allah Ta'ala telah menurunkan hujan ini dengan sebab doa-doa kita. Taib, ini syirik kecil atau tidak? Syirik kecil tidak? Kenapa bukan syirik kecil? Karena menisbatkan sebab sesuai dengan hukum syar'i. Faham gak di sini, kawan? Sesuai dengan hukum syar'i. Apa hukum syar'inya? Istisqa. Kita istisqa sesuai sunnah.
Dan itu memang sunnah Nabi SAW, dan Nabi melakukannya, dan terjadi pula pada zaman Nabi SAW. Dan kemudian kita bersyukur dan kita nisbatkan ini semua dari Allah Azza wa Jalla, dengan Allah jadikan sebab diantaranya doa. Karena doa itu diantara sebab terjadinya sesuatu. Bahkan doa pun merupakan salah satu sebab. Doa merupakan salah satu sebab berubahnya takdir rinci. Ya ya. Makanya ada istilah takdir diubah dengan, merubah takdir dengan doa. Itu bisa. Merubah takdir dengan doa itu ada. Merubah takdir dengan amalan bisa, ada juga. Ya, tapi takdir yang dimaksud adalah takdir rinci. Adapun takdir dalam mahfuz itu tidak bisa berubah. Kapan-kapan kita bahas insyaallah soal itu. Baik, begitu ya. Kemudian misal lainnya. Misal lainnya. Antum suatu ketika kecolongan. Ya. Kecolongan. Nah, hilanglah barang tersebut. Kemudian ingat, dosa apa anda ya, kok bisa kecolongan gitu. Maka tiba-tiba antum ingat bahwa saya kemarin antum ngambil baterai di Indomaret, dikantongin dan pulang. Ya, nggak ada salam, nggak ada kalam, nggak ada to'am, antum pulang. Oh iya, ini gara-gara kemarin ngambil baterai, kayaknya gara-gara dosa itu tuh. Akhirnya sekarang Allah balas. Taib, sekarang Allah Ta'ala membuat, mentakdirkan uang kita hilang. Maka ini perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita nisbatkan itu, kita nisbatkan kepada Allah, Allah yang mentakdirkan ini, dan kita jadikan sebabnya adalah karena saya telah berbuat dosa sebelumnya. Taib, ini gimana? Syirik kecil enggak? Bukan. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan akan balasan dari perbuatan buruk. Akan ada jaza buruk yang semisalnya. Begitu ya? Baik. Kemudian tadi kalau misalnya syirik kecil, di antara contohnya apa? Di antara bentuknya adalah menjadikan sebab ya akan satu hal yang tidak pernah Allah jadikan sebab, baik dari segi syar'i dalil atau dari segi apa? Takdir kauni. Ya. Nah, sekarang kalau nunjuk ke kuburan, bakal sial nanti. Jangan nunjuk kuburan, bakal sial. Taib. Ada nggak dalil syar'inya? Tidak ada. Secara takdir kauni menjadi sunnatullah, apakah kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak bukti saintifik dan kebiasaan gitu yang ada nggak? Menyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung dengan masa depan atau baik atau buruk, atau nasib baik atau buruk. Berarti ini merupakan apa? Syirik kecil. Meyakini nunjuk kuburan bisa pamali sia. Gitu. Itu merupakan syirik kecil. Karena nunjuk kuburan ini ada nggak dalil syar'i pelarangannya gitu, ada nggak? Hah? Siapa yang nunjuk nisan ntar malamnya bakal sial gitu, ada nggak? Nggak ada. Lagi mancing, atau nyerok parit, atau lagi ngurus balong kolam ikan gitu ya. Tiba-tiba menemukan kepala lele tanpa badannya, tinggal kepala doang. Waduh, ada kepala lele, bakal sial nih, udahlah. Dia akhirnya nggak jadi melakukan tatoyur ini. Tapi ini termasuk syirik ya? Syirik karena dia merasa apa? Bahwa saya dengan melihat kepala lele yang kepalanya doang ini tanpa badannya, maka dia akan kena apes nanti takutnya. Ini menjadikan suatu sebab yang tidak ada dalil untuk suatu hal atau secara kauni, nggak ada nyambungnya. Hujan turun dari mana? Awan bukan? Awan. Kemudian ada yang meyakini bahwasanya bintang ini menjadi sebab awan menurunkan hujan. Awan turun hujan darinya. Ini bintang ini sebabnya. Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Maka ini masuk ke dalam syirik kecil. Begitu. Pahami baik-baik, ikhwan. Ya, ya begitu ya. Kalau misalnya antum seharian orang-orang bilang antum, kok antum kusut banget sih mukanya, gitu misalnya. Seharian dibilang gitu, antum maaf, pas sholat, ini dan seterusnya.
Ya, ternyata antum udah seminggu nggak mandi. Kemudian antum menisbatkan sebab orang-orang ngejelekin antum gara-gara seminggu nggak mandi. Ini kira-kira syirik kecil atau tidak? Ini kenyataan berarti, ini bukan syirik kecil. Ya. Sebabnya jelas ini, nggak perlu sains. Ini udah jelas, makanya dia bukan syirik kecil. Makanya sebab kalau memang itu ada dalilnya atau secara kauniyah, secara kesemestaan itu memang terjadi, nyambung, maka itu nggak masalah, bukan syirik kecil. Gitu ya. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, jadi ada dua tadi ya, diingat-ingat bentuk-bentuknya ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Waqi'ah 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yang maknanya adalah, makna secara tafsirnya adalah kalian mendustakan kenyataan bahwasanya hujan itu dari Allah. Rizq ini ada dua tafsir. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Rizq di sini ada dua tafsiran oleh ulama. Yang tafsir pertama yaitu ilmu, tafsir yang kedua adalah matar, yaitu hujan. Ada yang menafsirkan rizqi itu ada ilmu di ayat ini Al-Waqi'ah 82, dan ada yang menyatakan bahwasanya makna rizqi di sini adalah matar. Tafsiran rizqi ini adalah matar. Ini tafsiran dari Ibnu Abbas. Oke, kita tafsirkan di sini sebagai hujan. Kalian mendustakan kenyataan bahwa hujan itu dari Allah. Malah justru kalian menisbatkan turunnya hujan itu kepada selain Allah. Yaitu kepada apa? Kepada bintang tertentu. Itu. Jadi Allah Ta'ala ingkari. Ya. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya dalam kitab At-Tauhid. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله bersabda sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati min amril jahiliyah, ada 4 fi ummati, ada 4 hal di umatku yang tergolong 4 hal ini dari amr al-jahiliyah, urusan atau perkara orang-orang jahiliyah. Pertama di sini arba'. Keberadaan lafal arba' di sini bukan berarti hasr, bukan pembatasan. Karena perkara jahiliyah itu banyak sekali, dan juga Ustaz kita, Ustaz Abu Samah hafizallah juga membahas al-masail al-jahiliyah banyak sekali. Ya. Nah, ada 4 fi ummati. Lafal di sini fi. Fi berarti di tengah-tengah, di dalam. Bukan di luar umat. Dan lafal kemudian ummati. Ketahuilah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan umatnya, maka ada dua posibilitas. Imma maksudnya, ada dua kemungkinan yang harus dipilih salah satunya sesuai konteks. Imma maknanya adalah umat ad-da'wah, atau maknanya adalah umat istijabah. Ya. Umat Muhammad ada dua maksud. Yang pertama ummatud da'wah, dan yang kedua ummatul istijabah. Ummatul da'wah yang pertama, dan kedua ummatul istijabah. Dipahami baik-baik jemaah sekalian. Ya, ummatul da'wah dan ummah al-istijabah. Ummatul da'wah itu apa? Yaitu seluruh manusia yang baik hidup di zaman Nabi Muhammad SAW atau setelahnya, yang mana dimestikan terkena dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dakwah Islam. Maka itu semua umatud dakwah, masuk ke dalamnya baik muslim maupun kafir, termasuk munafik juga. Maka itu umatud dakwah, yaitu umat manusia seluruhnya yang didakwahi dengan dakwahnya Islam versi Nabi Muhammad, Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu masuk seluruhnya warga Cilangkap, semuanya, satu bumi ini. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu ummah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya? Itu namanya ummatud dakwah. Dan yang kedua, ummatul istijabah. Ummatul istijabah ini berkhusus. Istijabah artinya menjawab, ya, yaitu menjawab seruan gitu loh, ikutan gitu. Maka ummatul istijabah itu kita, kaum muslimin, dengan segala firqahnya, dengan segala modelnya, tapi selama muslim maka masuk ummatul istijabah. Taib. Di sini arba'un fi ummati min amril jahiliyah, ada 4 dalam umatku
yang 4 ini termasuk perkara jahiliyah, maka umat apa ini maksud? 4 perkara jahiliyah ada di umatku, yaitu di apa nih berarti? Umat dakwah atau umat istijabah? Hah? Umat istijabah. Berarti di antara kaum muslimin sendiri. Jadi bukan umatud dakwah yang dimaksud dalam hadis ini. Karena umatud dakwah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka jahiliyah mereka. Kufar. Orang-orang Hindu, Buddha, kufar. Dan mereka berada dalam kejahilian beragama. Nggak perlu dibahas juga di sini kemudian. Namun Rasulullah SAW membahasnya untuk umat ini. Tetapi ini tidak membatasi hanya 4. Karena ada hal-hal lain juga yang tidak disebutkan dalam hadis. Tetap perkara jahiliyah yang ada di umat ini. Nah, tapi beliau menyebutkan min amril jahiliyah, yaitu perkara jahiliyah. Aslinya al-jahiliyah itu adalah suatu fase ma qabla al-bi'tsah. Yaitu suatu fase sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah masa jahiliyah. Dan haram atas kita sekarang ikhwah mengatakan bahwasanya kaum muslimin sekarang adalah kaum muslimin jahiliyah. Haram, maka antum sama seperti sedang mengkafirkan keumuman kaum muslimin. Namun boleh mengatakan bahwasanya di tengah-tengah kaum muslimin ada beberapa perkara jahiliyah, itu boleh karena Nabi SAW mengutamakannya. Tapi kalau mengatakan masyarakat kita ini masyarakat jahiliyah, Cilangkap ini masyarakat jahiliyah, haram untuk mengatakan seperti itu. Haram. Dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah menegaskan akan haramnya mengatakan seperti itu. Dan itu adalah perkataan Sayyid Qutb di masanya dulu ketika dia masih hidup. Dia mengatakan bahwa syu'ab atau bangsa kaum muslimin sekarang itu mereka berada dalam taraf jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Karena jahiliyah itu berarti fase orang-orang kufar musyrikun sebelum terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak boleh mengatakan seperti itu. Itu adalah pernyataan dari Sayyid Qutb dan semisalnya. Dari sebagian dari orang-orang Harokiyun juga zaman sekarang yang mereka menganggap masyarakat kita masih masyarakat jahiliyah. Ya ikhwan, antum menyamakan kaum muslimin dengan masyarakat jahiliyah? Kalla. Masyarakat jahiliyah penyembah berhala. Tapi di antara kita memang ada sebagian kaum muslimin dengan jahilnya menyembah kuburan, berdoa kepada selain Allah, ada taib. Tapi enggak boleh kita menyatakan kaum muslim, masyarakat muslim itu, masyarakat jahiliyah itu mengkafirkan atau memfasikkan keumuman kaum muslimin, enggak boleh, ikhwan. Karena jahiliyah fase ini fase kufur gitu. Ketika umumnya orang-orang itu kufur, maka enggak boleh, haram. Ya. Atau dengan alasan bahwasanya pemerintah kita berhukum dengan hukum selain Allah, kemudian kita katakan bahwasanya baik pemerintah atau ini semua jahiliyah. Enggak. Ittaqillah, hati-hati dengan vonis seperti itu. Ya, jangan ikut-ikutan dengan mereka, ya. Jadi amrul jahiliyah yaitu perkara yang biasa ada pada orang-orang jahiliyah karena kejahilan mereka. Jauhnya mereka dari ilmu, wahyu dan agama. La yatrukunahunna. Masya Allah. Ya, jadi umumnya ini kaum muslimin tidak meninggalkannya, bukan umumnya. Banyak yang tidak meninggalkannya, tetap ada dalam kaum muslimin. Kita nasihati, ada yang taubat, masih ada yang lain yang melakukan perkara jahiliyah seperti ini. Ya, kapan adzan ikhwan? Adzan? Belum? 1 menit lagi? Ada 4 perkara. Yang pertama al-fakhru bil ahsab. Nanti akan Anda jelaskan satu persatu setelah adzan. Al-fakhru bil ahsab yaitu berbangga dengan ahsab. Ahsab itu ya, gengsi, kemuliaan. Nanti insyaallah akan dibahas setelah adzan. Ya, fadhal. Baik. Pertama al-fakhru bil ahsab yaitu berbangga dengan gengsinya, dengan pandangan orang terhadapnya. Dan yang kedua wa ta'nu fil ansab, dan menjelekkan nasab orang, ya. Wal istisqa bin nujum, yaitu yang tadi kita bilang istisqa bin nujum, yaitu istisqa bil anwa atau bin naw, yaitu meminta hujan kepada bintang atau menisbatkan hujan kepada bintang. Wan niyahah, meratap. Jadi 4 hal tersebut. Dan dikatakan juga oleh Nabi SAW, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. An-naihah, seorang biasanya perempuan kan, naihah yang meratap, seorang perempuan meratap. Kalau bisa laki-laki juga bisa, tapi ini biasanya perempuan. Perempuan yang meratap, jika tidak taubat sebelum matinya dia, tuqamu yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan wa 'alaiha sirbal min qatiran.
wa dir'un min jarab. Ya, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan memakai sirbal, yaitu semacam pakaian yang biasa dipakai perang gitu ya, pakaian yang bisa bertameng dari besi atau semisalnya, tapi juga terbuat dari qatiran, yaitu ter yang buat aspal gitu, yang panas gitu ya, panas sekali. Wadir'un min jarab, dan juga semacam tameng atau pakaian seperti itu, pakaian yang bukan dari kain, bukan. Dan ini jarab itu nama penyakit, ya, penyakit yang menempel di kulit manusia. Ala kulli hal, sangat ini dibangkitkan dari kuburnya menuju ke mauqif atau pada mahsyar, itu dia sudah tampak sekali betapa kesakitannya dia dengan pakaian yang terbuat dari ter aspal, ya. Sarabilu min qatiran, itu sebagiannya. Di sini sirbalu min qatiran. Ya. Dan itu sangat sakit. Gara-gara apa? Gara-gara an-niyahah, yaitu meratap. Nanti akan dijelaskan sebentar insyaallah. Pertama, 4 perkara jahiliyah, al-fakhru bil ahsab. Berbangga bil ahsab, berbangga bi di sini, huruf ba di sini, yaitu huruf al-ba as-sababiyah. Ba yang menunjukkan sebab. Dia bangga dengan sebab ahsab. Ahsab jamak dari hasab. Ahsab jamak dari hasab. Karena kata Syekh Utsaimin, hasab artinya adalah ma yahtasibuhul insanu min syarafin wa su'dadin. Ma yahtasibul insanu min syarafin atau wa su'dadin, yaitu apa yang dianggap oleh manusia dari kemuliaan dan kehormatan, maka itu hasab pakai ba, bukan pakai dal. Kalau dal itu iri, kalau hasab pakai ba, ya. Kalau hasan ana, ya. Kalau hasab beda lagi. Hasab itu adalah anggapan manusia. Nasab, nanti nasab ada. At-ta'nu fil ansab nanti setelah ini insyaallah, Pak. Tapi ini hasab. Hasab itu adalah apa yang orang menganggapnya sebagai kebanggaan, suatu kehormatan gitu loh. Jabatan, hasab. Ya, masuk ke dalamnya jabatan. Masuk ke dalamnya juga nasab juga, Pak, sebenarnya. Karena kadang seseorang itu terbanggakan dengan dia anaknya siapa, atau keturunan siapa. Dan dia memiliki fakhr dengan itu. Gua nih anaknya Ustadz Fulan, hati-hati loh. Ini termasuk perkara jahiliyah yang harus diobati. Maka misalnya seorang dai punya anak, itu dari kecil tuh jangan dididik untuk memberitahu ke manusia bahwa saya anaknya Ustadz. Nggak boleh, jangan kebiasaan kayak gitu. Ya, ntar kalau misalnya kamu nanti diisengin sama siapa, bilang anaknya Ustadz ini, jangan. Kan kadang-kadang di masyarakat itu kan gitu. Ya bukan Ustaz Sunnah nggak ada yang kiri insyaallah, malah justru menyembunyikan diri. Saya bukan anaknya siapa, nggak. Saya anak bapak saya lah pokoknya gitu lah. Iya. Kadang-kadang gitu, ya. Kiai kampung, jawara kampung, ya. Nanti lu tong kalau misalnya lu dijalin sama orang, bilang lu anak gua. Nah ini kemudian akan memunculkan ke depannya, gua tuh anak sendiri gitu. Lu jangan macam-macam sama gua, ntar gua laporin. Bukan gua kepret, bukan. Gua laporin. Cuman bisa ngelapor dia. Ntar gua laporin bapak gua nih gitu kan gitu. Ya. Ini seperti ada fakhr, kebanggaan bahwa saya itu anaknya. Ya, makanya yang afdol adalah kalau misalnya antum anaknya ustaz, antum enggak usah ada gelar tertentu yang menunjukkan antum anak ustaz. Enggak usah. Kecuali memang kalau emang itu mau nggak mau antum dipanggil begitu, ya, misalnya. Antum nggak menggus-guskan diri antum, jangan. Kan kalau di Jawa Timur kan dipanggil Gus gitu kan. Antum anaknya Ustaz, anaknya Kiai. Antum jangan saya adalah seorang Gus. Antum Hasan Ustaz. Ya udah Gus Hasan. Ya. Al-fakhru bil ahsab. Kemudian kalau misalnya di Indonesia ini keturunan Nabi atau keturunan keluarga Nabi SAW banyak yang menghormati dan memang pantas dihormati karena keturunan yang baik, ya. Maksudnya nasab yang baik. Namun kalau menjadikan itu sebagai opportunity, kesempatan untuk membanggakan dirinya, maka masuk ke dalam perkara jahiliyah.
Iya. Gua Habib loh. Saya Gus ini. Antum harus cium tangan bolak-balik sambil ngerokok. Yang nyium tangan apa? Orang-orang tua. Ini jahiliyah. Kesombongan dan kebanggaan dengan kegus-gusannya. Anda nggak tahu namanya apa istilah Indonesia, kegus-gusan atau gimana gitu. Kegusannya ya. Ya gitu. Ya, itu termasuk al-fakhr bil ahsab. Atau dengan bangganya sebagai orang-orang mana gitu, turunan mana? Keturunan Daeng misalnya di Sulawesi. Saya keturunan Daeng, jangan macam-macam sama saya. Ini termasuk hal yang sebenarnya nggak ada dalam Islam, tuh nggak seperti ini. Allah tidak melihat hal yang seperti ini. Penilaiannya bukan dari ini, dari kalbu dan dari amalan dia seperti apa. Kalau cuma sebatas keturunan siapa dan seterusnya, entar kan mati dikubur juga mati juga. Baik bapaknya, dianya, anaknya semua mati juga dan jadi tanah juga ujung-ujungnya. Apa bangganya cuman kemudian? Apakah nanti akan dikubur juga akan ditanya, kamu anak kiai siapa? Masya Allah anak kiai fulan, berarti ini aman, ini safe. Enggak ada kayak gitu, enggak ada. Semua akan dihisab. Akan dihisab semua sesuai amalannya. Dan enggak ditanya hal kayak gitu, itu bukan menjadi modal buat akhirat kita, bukan. Kadang-kadang juga hasab ini dari segi kekayaan. Dari segi kekayaan. Nah, ini yang bahaya juga. Terfitnah dengan kekayaannya, akhirnya kemudian dan juga punya mobil yang mewah. Ini termasuk fakhr dengan orang melihatnya itu seperti apa, Masya Allah. Ya, hati-hati. Hal-hal kayak gini, ini bisa masuk ke dalam kalbu siapapun dari kita, jemaah. Yang memiliki keunggulan dan keutamaan yang Allah berikan dari segi dunia. Baik dari segi turunan, baik dari segi nasab, baik dari segi pakaian, baik dari segi kendaraan, baik dari segi kekayaan, baik dari segi suku. Ya, makanya dalam dakwah sunnah ini nggak boleh ada fakhr bil ahsab, nggak boleh. Nggak boleh ada fakhr dengan rasnya dia, nggak boleh, nggak boleh. Mengeksklusifkan jemaah hanya untuk orang kaya, lah. Dalam dakwah sunnah nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh mengeksklusifkan dakwah hanya untuk orang kaya, khalas. Kemudian bayar dan hanya di hotel, dan kemudian tidak ada orang fakir miskin, nggak ada di situ. Dan pasti nggak ada. Kalaupun ada diadakan, mereka akan minder karena aromanya dia beda aromanya. Orang kere masuk ke tengah-tengah orang kaya, ciut dia. Aku mah ini apa? Aku mah remang reginang, aku mah masih bagus remang reginang bisa dimakan. Aku mah bakteri comberan nanti begitu. Saking rendahnya di hadapan mereka. Iya. Dan belum lagi kemudian ada yang, apalagi kalau perempuan, fakhr bil ahsabnya juga kadang-kadang ini. Ya, kadang-kadang ada perempuan istrinya ustaz. Kalau ustaz sunnah istrinya Masya Allah, semua insya Allah salihah insya Allah. Beberapa istri ustaz, kemudian istri ustaz akhirnya. Kalau lewat itu harus dihormatin karena istri ustaz. Padahal dia perempuan terjahil sekecamatan mungkin. Tapi karena istri ustaz, nggak boleh kemudian membanggakan diri, saya itu istri ustaz. Nggak boleh kayak gitu. Sombong dengan itu. Kemudian di antara jemaah akhwat kemudian, kamu tahu siapa saya? Saya istri ustaz. Kamu tahu siapa saya? Saya gelarnya gini. Nggak boleh. Ini fakhrul ahsab. Haram ini, seperti ini jahiliyah seperti ini. Nggak boleh seperti ini. Ya, nggak ada. Ini fakhrul ahsab luas sekali jemaah sekalian. Atau kemudian misalnya heterogen jemaahnya, tetapi yang mengisi kajian hanya boleh dari suku A. Ini juga fakhr bil ahsab. Nggak boleh seperti ini. Mengeksklusifkan ras. Padahal jemaahnya heterogen. Ada Jawa, Sunda, Maluku, Manado, Sulawesi, Filipina, kemudian keturunan Arab aja ada. Kemudian pokoknya harus dari Betawi. Misal, ya jangan tersinggung anak keturunan Betawi juga. Nggak boleh seperti itu. Pokoknya masjid ini hanya boleh baik imamnya, ustadznya hanya dari keturunan Arab. Nggak boleh, nggak. Selain itu nggak boleh. Ini eksklusif. Ini al-fakhr bil ahsab. Walaupun dipura-purakan bahwasanya ini bukan itu, dalam dakwah sunnah kalau ada seperti ini harus dinasehati. Kalau memang terang-terangan melakukan seperti ini harus dinasehati terang-terangan. Dan ini nggak benar seperti ini, ikhwan. Hah? Masuk ke ini nggak? Rekaman nggak? Hah? Kalau dari segi manhaj, gini loh. Kalau dari segi manhaj itu urusan lain, Pak. Ana lebih di dakwah sunnah aja, itu urusan mereka. Mereka udah biar mereka dengan beban PR mereka. Enggak, kalau di dakwah sunnah ini, kalau memang mengeksklusifkan
untuk dari segi manhaj itu ahsan, bagus. Karena manhaj itu penting. Secara keilmuan, secara manhaj itu penting. Tapi kalau di hal yang bukan esensi dakwah, nggak ada nyambungin dengan dakwah, misalnya harus dari ras ini, padahal jemaahnya heterogen dari segi ras, ini masuk fakhr kebanggaan dengan nasab, keturunan, nggak bisa seperti ini Pak, ras seperti ini nggak bisa. Kecuali mungkin kalau antum misal di Banyumas, di desa, jemaahnya itu mbah-mbah kakung, baru habis macul semua, ngertinya kromo inggil tok. Ya udah, dainya hanya boleh ustadz-ustadz berdarah Jawa yang ngerti kromo inggil. Ini jelas nggak apa-apa ya, karena maslahatnya seperti itu. Nah, kalau misalnya di Jakarta heterogen, banyak jemaahnya beragam, kemudian hanya dari Betawi saja misalnya. Antum maunya apa dengan dakwah ini? Mau membangkitkan jahiliyah di tengah dakwah sunnah. Ini harus ditegur seperti ini jemaah sekalian. Yang pura-pura hendaknya tahu, hendaknya menegur kalau memang punya otoritas. Nggak boleh pura-pura dalam masalah ini. Ya, jangan kita tegas dalam satu sisi yang bisa kita tegasin, tapi di hal yang kita nggak enakan di sini pura-pura belagak pilon kita. Nggak. Ya. Ini dalilnya ada fakhr bil ahsab. Ya. Taib, kemudian tidak ada syaraf juga, tidak ada kemuliaan juga kalau cuma sekedar keturunan apa, itu enggak ada kemuliaan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat dari gambar kalian, harta kalian, enggak melihat. Pokoknya di Masjid Hijau itu yang ngisi kajian hanya ustadz-ustadz ganteng. Ini kebahlulan yang hakiki, ini enggak ada. Enggak dilihat dari itu, ilmunya enggak dilihat dari itu. Ada sebagian ustadz yang ganteng tapi ilmunya itu enggak ada. Ada ustadz yang mungkin dibilang ganteng enggak, dibilang jelek iya. Ya ini ya benar kan kayak gitu. Dibilang ganteng iya, dibilang jelek iya, secara wajah. Tapi ilmu Masya Allah. Ambil yang seperti ini, maksudnya ini lebih afdal gitu loh. Jadi jangan tinjau dari hal-hal yang di luar esensi dakwah. Kemudian wa ta'nu fil ansab. Mencela nasab. Mengaibi nasab. Ya, menyebutkan nama bapaknya dengan ada tahqir dan mengejek misalnya. Ya, itu perkara jahiliyah yang kadang-kadang bocil-bocil itu anak-anak SD atau SMP itu manggil nama bapaknya temennya itu. Iya. Ya, nama dia bagus, Ahmad misalnya Ahmad siapa? Ahmad Subari misalnya, Ahmad Subari misalnya. Ya. Bukan namanya kemudian yang dipanggil Kang Sob misalnya atau Bang Subari kan. Sebaik pengejekan anak sebut nama bapaknya atau nama mbahnya. Dengan pengejekan gitu. Iya. Itu kan kadang-kadang terjadi di sekolah-sekolahan tuh. Ya, pas bagi rapot tuh yang repot ya. Sukamto. Teman kamu kok manggil nama saya, Bapak? Bapak ini dipanggil. Ini to'an, ini termasuk celaan. Ini biasa di remaja, ini biasa. Bahkan di pesantren kadang-kadang seperti itu. Ya. Jadi jangan to'an fil ansab atau disebutkan tuh lihat tuh dia, tahu nggak dia anaknya maling, tahu, itu jangan, karena dia nggak ada salah dengan kejahatan bapaknya gitu loh. Maka jangan digituin, jangan dikaitkan seperti itu, ya. Atau mengejek karena jabatannya, karena posisi pekerjaannya, tahu nggak, dia anaknya tukang sampah, itu nggak boleh merendahkan seperti itu, ya, tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Baik, kemudian wal istisqa bin nujum itu sudah kita bahas tadi ya secara rinci insyaallah, dan niyahah. Apa itu niyahah? Apa itu meratap? Nah, meratap ini perlu definisinya pahami baik-baik, kata Syekh Utsaimin, raf'us sauti bil buka'i 'alal mayyiti qasda. Raf'us sauti bil buka'i 'alal mayyiti qasda. Meratap. Kalau meratap dalam bahasa Indonesia itu masih ambigu ya. Kita perlu pahami baik-baik seperti ini. Raf'us saut yaitu mengangkat suara dengan tangisan. Bukan sebatas kalau gitu biasa, itu bukan masuk niyahah. Dan Rasulullah SAW pernah berlinang air matanya juga ketika wafat putranya, cucunya. Ya, maka itu tidak masalah, itu rahmah. Itu adalah suatu kasih sayang. Tapi ini mengangkat suara dengan tangisan. Ingat, dia nangis dan suaranya itu melengking atau terangkat dan menangisnya terhadap mayit. Mayit ini terhadap mayit. Mungkin orang kesayangannya, mungkin suaminya, mungkin bapaknya, mungkin
Siapanya gitu? Yang tersayang. Nangis kemudian dengan suara kencang, melengking. Dan nangisnya itu bukan yang otomatis, tapi nangisnya qasda, dengan memang dia sengaja nangis seperti itu. Pahami baik-baik di sini. Ada beberapa orang yang kalau dia nangis itu nggak bisa nahan suara. Ada ya? Benar nggak Pak? Ada nggak kayak gitu? Jangankan nangis Pak, ketawa aja ada orang nggak bisa nahan. Kalau udah geli, itu dia mau nahan nggak bisa. Ada teman saya itu orang Kalimantan, keturunan Chinese, itu ketawa itu bisa lama setengah jam. Dan dia ketawa cuma gini, gitu dong ketawanya. Gitu ketawa terus sambil senyum ketawa. Diem udah diem, nggak bisa. Gitu saking gelinya dia. Ada orang kayak gitu yang kayak gini dimaklumi ya, cuman nggak tahu kenapa Pak, perlu diruqyah atau apa nggak tahu. Tapi yang seperti perempuan nangis sesenggukan tinggi dan dia udah berusaha untuk stop tapi nggak bisa, maka ini insya Allah mudah-mudahan dimaafkan. Yang dimaksud sini qasda, dia memang sengaja mengangkat suara tangisnya. Ini level paling minimalnya niyahah, yaitu mengangkat suara tangisan karena mayit dengan sengaja. Ini level minimal niyahah, tapi sudah masuk ancaman yang besar, dosa besar ini, dosa besar. Karena tadi kita sebutkan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan yang buruk sekali. Ini level minimalnya. Ada level berikutnya. Apa level berikutnya? Jambak rambut, robek ini, robek itu. Nah ini termasuk. Apalagi piring diterbangin dan seterusnya, termasuk itu. Ya, karena mayit, ya, karena kematian seseorang. Ya. Bagaimana kalau bukan orang yang mati, kucing yang mati, dia sampai meratap seperti ini, lebih buruk lagi. Ya, lebih buruk lagi ya, karena tidak bermanfaat ya. Baik, seperti itu jemaah sekalian, dari 4 perkara jahiliyah. Kalau yang terakhir ini an-niyahah itu biasanya perempuan, dan tidak menutup kemungkinan laki-laki ada yang seperti itu walaupun jarang. Tapi perempuan ini perlu betul-betul dididik ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengharamkan perempuan untuk mengiringi jenazah ke makamnya sebagai bentuk saddu dzari'ah supaya mereka tidak meratap. Iya, sebagian ulama mengharamkan. Dan bahkan sebagian ulama mengharamkan secara mutlak perempuan untuk ziarah kubur. Sebagian ulama mengharamkan. Iya, ada ulama karena Nabi SAW menyebutkan bahwasanya la'anallahu zawaratil kubur. Dalam redaksi lain, la'anallahu zairatil kubur. Allah Ta'ala melarang perempuan yang menziarahi kuburan. Maka sebagian ulama Hanbali mengharamkan perempuan untuk menziarah kubur. Walaupun ana sampai saat ini lebih condong ke pendapat yang menafsirkan zawarat dan zairat sebagai zawarat, yaitu perempuan yang bolak-balik sering ziarah kubur. Jadi dibolehkan kalau kadang sesekali saja, tapi kalau sering itu menjadi haram karena ada laknatnya. Nah, kenapa begitu? Karena perempuan itu atifahnya itu tinggi, awatifnya tinggi sehingga mudah terpancing emosi dan mengingat kenangan-kenangan, terisak kemudian sengaja meninggikan supaya menunjukkan bahwasanya dia itu betul-betul sedih dengan itu. Karena perempuan ekspresif, kalau soal kesedihan seringkali ekspresif. Maka ancamannya besar. Jadi ini bukan perkara yang ringan, niyahah ini. Termasuk perkara jahiliyah, dan ternyata di zaman jahiliyah itu biasa dilakukan perempuan-perempuan terutama. Tapi kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairul jazaa atas kehadiran antum semua. Semoga yang sedikit yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.